Alhamdulillah الذي امتن على عباده ورسله المبعوث رحمة للعالمين وأكرمهم برسالة الخالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكرم عبده محمدا في ليلة الإسراء والمعراج فأراه من آياته الكبرى وأفاض عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. أشهد أن محمدا عبده ورسوله تشرف بالعبودية كما تشرف بالرسالة الإلهية. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, monggolah kula lan panjenengan sedaya muji syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan dumateng kula lan panjenengan sedaya, terutama nikmat iman dan Islam, juga diberi nikmat kesehatan. Oleh karena itu, marilah rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Al-Isra sudah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya bermodalkan takwa inilah kula lan panjenengan sedaya bisa bahagia hidupnya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sampai detik ini masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan juga diberi panjang umur, sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged manggihi wulan ingkang agung
syahrul azim, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inggih menika bulan Rajab. Maka dari itu monggolah dalam bulan Rajab ini kita jadikan bulan yang barokah, ziyadatul khair, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah kebaikan kula lan panjenengan sedaya dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita kumandangkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, kula jadikanlah atau berikanlah bulan Rajab ini dumateng kula ya Allah, bulan yang barokah, dan di bulan Sa'ban juga bulan yang barokah, sehingga kula lan panjenengan sedaya manggi bulan ingkang suci inggih menika bulan Ramadan. Maka dari itu kita persiapkan mulai dari bulan Rajab, bulan Sa'ban untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena amal ibadah kula lan panjenengan sedaya pada bulan Rajab ini oleh Allah dipun lipat gandakan, dipun tikel-tikelaken, bahkan dalam sebuah keterangan dipun lipataken, dipun terangaken inggih menika dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Amalun fi Rajab mudha'afun, amal perbuatan dalam bulan Rajab dilipat gandakan. Maka man fihi malun fatasaddaq bimalihi, barang siapa orang yang mempunyai harta benda, kelebihan harta benda, mari kita bersedekah dengan harta benda kita. Man fi ilmun fatasaddaq bi ilmihi, barang siapa orang yang mempunyai ilmu, maka ajarkanlah agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu jangan kita simpan, jangan tidak kita ajarkan. Kalau tidak kita ajarkan atau kita sembunyikan, ilmu ini akan membelenggu kita nanti di yaumil qiyamah. Wa man fihi quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi, barang siapa yang mempunyai kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatan. Bisa diartikan kekuatan ini adalah jabatan. Barang siapa yang mempunyai jabatan, maka gunakanlah untuk fisabilillah, li'ilati kalimatillah, untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratum ar-rahata waqtal mauti minal atosi wal khuruji ma'al iman wan najati minas syaitani fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bikasratis siyam wa nadami ala ma salafa minal asami wal quru khaliqul anami tadkhulu jannata rabbikum bisalamin. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aratum ar-rahata waqtal maut, barang siapa yang ingin kepenak, ingin baik dalam waktu akan mati atau waktu sakaratul maut, dari apa minal atosi, dari rasa dahaga, wal khuruji ma'al iman, dan keluar dari dunia dengan membawa iman. Ketika kita sakaratul maut, maka akan terasa sangat dahaga sekali. Maka para setan akan mendatangi kita dengan menawarkan, membawa air agar kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluar dari dunia dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wan najati minas syaitan, dan selamat dari godaan setan.
fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bi kasrati siyam, maka muliakanlah bulan Rajab ini dengan memperbanyak melakukan ibadah siam, ibadah puasa. Wan nadami ala ma salafa minal asam, dan kita rumoso ketun terhadap dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Wal quru khaliqal anam, dan ingatlah kepada zat yang membuat manusia, yang menciptakan manusia. Tadkhulu jannata rabbikum bisalamin, maka kita akan masuk surganya Allah dengan selamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Masih banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di pada bulan Rajab. Di antaranya keutamaan atau fadilah kita melaksanakan ibadah puasa. Diterangkan dalam kitab Jami'us Shaghir an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala shaumu awwal yaumin min Rajab kafaratu salasi sinina wasani kafaratu sanataini wasalisu kafaratu sanatin summa kullu yaumin kafaratu syahrin. Barang siapa orang yang berpuasa di awal bulan Rajab pada tanggal 1, yaitu yang sudah jatuh pada hari Sabtu kemarin, mungkin sudah panjenengan sudah melaksanakan, yaitu sebagai kafaratu salasi sinina, yaitu tebusan dosa kita selama 3 tahun. Wasani kafaratu sanatai, dan hari yang kedua yaitu pada hari Minggu, pada hari Ahad, sebagai tebusan dosa kita selama 2 tahun. Wasalisu kafaratu sanatin, dan hari yang ketiga yaitu tebusan dosa kita selama 1 tahun. Summa kulli yaumin kafaratu syahrin, kemudian hari yang keempat dan seterusnya yaitu tebusan dosa kita selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ru'yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailatal mi'raj naron ma'uhu a'la minal asal wa abyadu minas salji wa abyabu minal misk wa abyadu minal laban. Faqultu li Jibril liman hadza qala liman shalla 'alaika fi rajaba aw liman shoma yauman min rajaba syaqallahu min dzalikan nahar. Diterangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatul mi'raj nahrun, pada waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, oleh Allah diperlihatkan sebuah danau, sebuah bengawan ma'uhu a'la minal asal, yang airnya lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju, wa thiyabu minal misk, dan lebih wangi daripada minyak misik, wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada air susu. Faqultu li Jibril, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, liman hadza, untuk siapa ini malaikat Jibril? Qala liman shalla 'alaika fi rajab. Malaikat Jibril menjawab, liman shalla 'alaika fi rajab, yaitu untuk orang yang berpuasa atau orang yang membaca sholawat padamu Muhammad pada bulan Rajab. Au liman shoma yauman min rajab, atau orang yang berpuasa di bulan Rajab, syaqallahu min dzalika nar, maka Allah di yaumil qiyamah akan meminumkan kepada kita atau memberi minum kepada kulolan panjang sedaya pada yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu mengapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab ini Allah memanggil utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, di Isra dan di Mi'rajkan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu pentingnya sholat 5 waktu, sehingga Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya. Karena dengan mengerjakan sholat 5 waktu inilah
bisa membedakan mana orang yang iman kepada Allah, mana orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang mukmin dan mana orang yang kafir. Amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, amal yang lain dianggap baik. Apabila sholatnya jelek, amal-amal yang lain juga dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, janganlah kita menyia-nyiakan sholat, apalagi meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan atau menyia-nyiakan sholat, maka banyak siksa yang akan menanti kulolan panjenengan sedaya wonten alam kubur. Di antawisipun yudiku alaihi su'alu mungkar nakir, yaitu akan sulit ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, marrobuka man nabiyuka. Walaupun kita sekarang hafal, nanti di alam kubur kita akan merasa kesulitan kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, tasdadu alaihi zulmatu qabri, yaitu akan sangat gelap alam kubur kulolan panjenengan sedaya, karena nurul qabri as-shalah, cahayanya alam kubur kita adalah yaitu sholat 5 waktu. Maka jangan disia-siakan sholat 5 waktu ini. Yang ketiga, yudiku qabrul hatta tandoma adalah, sehingga alam kubur kulolan panjenengan sedaya akan menjepit kulolan panjenengan sedaya apabila meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga tulang belulang kita akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sholat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan. Monggo kulolan panjenengan sedaya apabila mendengar azan, mari kita melaksanakan dengan melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah sedikit khutbah, mudah-mudahan bisa menambah manfaat perjumpaan kula lan panjenengan sedaya, menambah semangat ibadah kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya tergolong orang yang muttaqin, dan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam golongan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.